Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teknologi Informasi Prodi Perbankan Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2020. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dan perbankan dengan dosen pengampu Laila Wahyunita Eskom MCS. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Mika Savitri, Novia Rahmadani, dan Muhammad Albi Syahrianur. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information. Teknologi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Teknologi ini menggunakan perangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pada bidang perbankan juga tidak luput dalam penggunaan teknologi. Dengan adanya teknologi, maka dunia perbankan bisa menjangkau seluruh lapisan nasabahnya, baik secara regional ataupun internasional. Teknologi juga memberikan kepuasan dan kemudahan bagi penggunanya. Jadi di dalam teknologi informasi ada 6 fungsi. Yang pertama, menangkap, yang kedua mengolah, yang ketiga menghasilkan, yang keempat menyimpan, yang kelima mencari kembali, dan yang keenam mentransmisi. Manfaat TI di bidang pendidikan yaitu yang pertama sebagai alat pengelolaan pengetahuan, yang kedua sebagai alat pembelajaran, yang ketiga sebagai alat pengelolaan usaha, dan yang keempat sebagai alat pengkajian. Baiklah, di sini saya akan menyambung pembahasan materi, yaitu contoh penerapan teknologi informasi pada bidang pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya teknologi berbasis video, guru atau pengajar pun semakin mudah untuk memberikan materi meski sedang berhalangan hadir, dapat merekam saat menjelaskan materi pembelajaran, atau membuat video tentang materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah electronic report. Electronic report merupakan laporan pencapaian siswa yang diterbitkan secara online. Dengan adanya electronic report, sekolah tidak perlu lagi menulis pencapaian siswa secara manual di buku raport. Yang ketiga adalah sistem absensi. Akan semakin memudahkan sekolah atau universitas untuk mencatat kehadiran siswa, pengajar, staf, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah manfaat teknologi informasi pada bidang perbankan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan teknologi informasi di bidang perbankan yaitu yang pertama, mampu memberikan peningkatan dalam pengaksesan data secara tepat dan tepat waktu bagi para penggunanya tanpa dibatasi oleh perantara informasi. Yang kedua, mampu memberikan jaminan atas kualitas dan keterampilan dalam pemanfaatan sistem informasi yang lebih kritis. Yang ketiga, memberikan pengembangan dalam proses perencanaan yang lebih efektif. Yang keempat, mampu mengidentifikasi segala kebutuhan yang ada atas keterampilan dari sistem informasi tersebut. Yang kelima, mampu menetapkan investasi yang akurat dan tepat sesuai arahan dari sistem informasi tersebut. Yang keenam, mampu mengantisipasi dan memberikan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul, khususnya yang terkait dengan ekonomi dalam sistem informasi dan pemanfaatan teknologi yang baru tersebut. Yang ketujuh, mampu memperbaiki produktivitas dalam pengaplikasian pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi yang ada, khususnya terkait dengan perbankan. Selanjutnya adalah jenis-jenis fasilitas yang biasa digunakan pada teknologi informasi di bidang perbankan.
Yang pertama itu ada internet banking, merupakan salah satu produk perbankan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membantu nasabah dalam bertransaksi sehingga lebih mudah, yang fungsinya sudah mengunggul ATM pastinya. Yang kedua adalah mobile banking, dapat digunakan dengan melakukan pengunduhan aplikasinya terlebih dulu di ponsel. Namun fitur-fitur yang ditawarkan tidak selengkap dari internet banking. Yang ketiga adalah SMS banking. SMS banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses dan dilakukan melalui jaringan SMS telepon seluler. SMS banking dapat dilakukan transaksi seperti pembayaran, informasi saldo, informasi debit, dan kredit. Dampak positif dan negatif penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dan perbankan. Dampak positif teknologi informasi pada pendidikan. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, munculnya metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh, seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka. Dan yang terakhir adalah Information and Communication Technology, yaitu sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Guru meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan profil lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Dampak negatif teknologi informasi pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dipandang kurang efektif atau tidak efektif saat tujuan penggunaannya tidak jelas, seperti untuk menggunakan internet untuk mencari video porno saat menggunakan komputer di sekolah. Jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang sangat singkat atau jangka pendek. Kemajuan teknologi informasi akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Tes program kerahasiaan semakin terancam. Tes kecerdasan seperti tes Raven, diferensial, uji bakat dapat diakses melalui compact disk. Implikasi dan masalah tes psikologis yang ada akan mudah bocor, dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan tingkat kebocoran melalui internet. Dampak positif teknologi informasi pada bidang perbankan: mempermudah dalam pengelolaan data dan juga berproses backup. Proses aktivitas perbankan bisa dilakukan dengan cepat, baik itu via web, apps, maupun SMS banking. Meningkatkan keamanan internet, membantu mengamankan data nasabah yang ada di bank. Mempermudah dan percepat kerja akun dan petugas bank dalam menginput data atau mengkalkulasikan data keuangan dan juga data nasabah. Selanjutnya adalah dampak negatif teknologi informasi pada bidang perbankan. Pertama, dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang, seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Yang kedua, hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening, suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Ketiga, dengan kecanggihan teknologi informasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Yang keempat adalah resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari uraian mengenai teknologi informasi di atas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan teknologi dan informasi sangat berpengaruh dalam semua bidang kehidupan manusia secara global, khususnya di Indonesia, baik itu bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pemerintah, dan kesehatan. Walaupun menimbulkan dampak positif dan negatif, tetapi perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah kehidupan manusia. Hal ini akan berlangsung secara terus-menerus sampai terhentinya kehidupan di muka bumi ini. Sekian pembahasan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.